Dari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil Lukas menjadi salah satu Injil yang sangat detail menceritakan kisah-kisah mengenai Yesus. Hari ini kita mendengarkan kisah yang juga luar biasa dari Injil Lukas. Orang kaya dan Lazarus. Orang miskin dan orang kaya. Dunia sekarang dan dunia nanti. Orang yang duduk berpakaian halus, dari kain ungu disebutkan, dengan seorang yang tidak berpakaian, bahkan borok. Seorang yang makan pesta bersama dengan kawan-kawannya, dengan seorang yang menantikan remah-remah jatuh dari meja bersama anjing-anjing. Seorang yang hanya duduk jauh di luar pintu gerbang dari rumah, sedangkan orang yang satu duduk di dalam rumah. Mereka diam di tempat masing-masing. Tidak ada komunikasi. Dan saudara-saudari, entah siapapun itu, Injil Lukas menulis mereka semua mati. Semua mati. Dan ketika sudah mati, saudara-saudari, nasib mereka itu bukan lagi ditentukan oleh diri sendiri, tetapi ditentukan oleh orang lain. Lazarus mati dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya mati itu dibawa oleh orang lain lalu dikuburkan. Nasib orang yang sudah mati tergantung kepada pihak lain, bukan lagi diri sendiri. Di dunia nanti itu mereka juga, orang kaya dan Lazarus itu, punya tempat yang berbeda. Satu di pangkuan Abraham, satu di neraka menderita. Satu merasa tenang, satu merasa gelisah. Sama-sama diam juga di tempatnya. Lukas tidak mencatat ada komunikasi. Komunikasi itu justru terjadi ditengarai atau ditengah-tengahi oleh Abraham. Orang kaya itu berkata kepada Abraham, tidak langsung kepada Lazarus. Lazarus diam menikmati ketenangannya bersama Abraham. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang terkasih, kisah ini kita tempatkan dalam konteks Lukas menulis ketika jemaat Kristiani, pengikut-pengikut Yesus sudah berada di angkatan yang kedua. Angkatan yang pertama itu para rasul. Lukas menulis ini ketika sudah mulai muncul pengikut-pengikut Yesus dari angkatan yang kedua itu. Dan kalau kita baca dalam kisah para rasul, angkatan kedua dari pengikut-pengikut Yesus adalah orang-orang yang berada di level menengah ke atas. Kita baca kisah para rasul pasal 2 ayat 34 sampai 35 sampai 45 juga di sana ditulis bagaimana banyak orang yang menjual harta milik mereka lalu dibagikan ke orang-orang miskin. Kisah pasal 4 juga menulis begitu. Ada kesadaran dari pengikut-pengikut Yesus bahwa apa yang mereka miliki itu adalah sesuatu keberuntungan yang sebaiknya, yang semestinya juga dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Dan mereka sungguh menghayati nilai ini, kewajiban ini dengan setia dan sungguh-sungguh.
Kalau mereka menyimpang dari penghayatan ini, mereka menerima akibatnya. Kisah pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Ananias dan Safira, istrinya. Menjual harta bendanya tetapi sebagian disimpan, tidak dibagikan kepada yang membutuhkan. Lalu dikatakan mereka mengalami kebinasaan. Dalam situasi seperti inilah Lukas menampilkan kisah ini. Bukan untuk menakut-nakuti orang yang memiliki harta. Bukan menakut-nakuti orang yang punya keberuntungan banyak. Tetapi mengingatkan kita bahwa perjuangan kita di dunia ini bukanlah tempat yang utama. Perjuangan kita bukan di dunia yang terbatas ini, yang sementara ini. Perjuangan kita sebagai orang beriman adalah di dunia yang tiada akhir, dunia yang abadi. Maka ketika kita berjuang di dunia ini, dunia yang terbatas dan sementara ini, jangan menggantungkan seluruh hidup kita memikirkan yang terbatas ini. Tetapi pikirkanlah dunia yang abadi, yang tidak terbatas itu. Orang kaya dikatakan tadi dalam Injil ini mengalami kebinasaan karena ia tidak mendengarkan bisikan Tuhan bahwa ia memiliki keberuntungan yang kemudian sebaiknya seharusnya dibagikan juga kepada yang tidak beruntung. Dia tidak akan kehabisan harta kekayaannya kalau ia membagikannya kepada Lazarus. Justru ia akan diingat selalu dan akan memperoleh kebahagiaan di dunia abadi. Maka kepada kita, ibu bapak, saudara-saudari, kita belajar mendengarkan bisikan Tuhan supaya memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita untuk mengalami juga keberuntungan yang ada pada diri kita. Dan saya yakin kita semua pernah menjadi orang kaya. Kita juga pernah merasa miskin seperti Lazarus. Maka poinnya ketika kita menjadi orang kaya, mari kita membuka hati, membuka mata hati kita, melihat orang lain yang membutuhkan dan mengambil tindakan. Tidak hanya diam. Dan ketika kita menjadi miskin seperti Lazarus, mari kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Adil akan memperhitungkan, akan memperhatikan diri kita yang menaruh harapan kepadanya. Allah akan tetap berbelas kasih kepada mereka yang bermurah hati. Murah hati kepada sesama dan sungguh menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sangat malang nasibnya kalau orang yang kaya itu disebutkan dalam Injil punya segala-galanya, tetapi tidak punya nama. Orang yang baik selalu diingat namanya, katanya begitu. Tapi ketika orang yang kaya ini tidak disebutkan siapa namanya. Sangat berbeda dengan orang yang miskin disebutkan ada namanya, yaitu Lazarus. Maka supaya nama kita dikenang oleh semua orang, nama kita diingat oleh orang, pun juga nama kita terdaftar di dunia yang abadi itu, mari kita belajar dan berusaha berlaku adil, seperti nasihat dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan kedua. Berlakulah adil kepada sesama dan berbuatlah kemurahan dan berbelas kasih kepada orang lain. Tidak usah menunggu mujizat, nanti ada orang mati bangkit mengingatkan.
Ada di antara kita sabda-sabda kitab suci. Ada di antara kita pedoman-pedoman hidup beriman. Ada di antara kita kegiatan-kegiatan sosial. Ada di antara kita kegiatan-kegiatan kerohanian. Lakukanlah itu dan tidak perlu menunggu diingatkan oleh mujizat yang luar biasa. Kita semua dalam hidup sehari-hari bisa memberi perhatian kepada sesama dan menyadari diri bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Semoga demikian.